Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan keutamaan bagi seorang muslim setiap ibadah itu dilipat gandakan pahalanya. Orang yang bisa salat subuh berjamaah, maka orang tersebut mendapatkan pahala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Solat subuh dibandingkan dengan solat sunnah qabliyah, pasti lebih baik solat subuh berjamaah. Solat sunnah qabliyah, mungkin saudara atau jamaah sudah mengetahui tentang landasannya. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah qabliyah subuh atau salat sunnah qabliyah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Inilah keutamaan, dan Allah melipat gandakan pahala bagi seorang muslim bagi yang melaksanakannya. Maka seorang muslim setiap amalan senantiasa berusaha untuk dilakukan, karena khawatir terlewatnya pahala-pahala pada dirinya. Dia senantiasa berusaha melaksanakan amalan-amalan yang telah diwajibkan dan disunnahkan oleh Allah dan Rasulnya, karena tahu bahwa pahala bagi orang yang beriman itu dilipat gandakan pahalanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya sebutkan tadi merupakan nikmat dari Allah. Jadi nikmat tidak hanya berupa kesehatan, nikmat tidak hanya berupa materi yang kita dapatkan, tapi nikmat diantaranya adalah Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang mau melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Selanjutnya salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya sampai hari akhir nanti. Semoga kita semuanya yang hadir di sini kelak nanti dikumpulkan pada hari akhir dan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala fi firdausil a'la. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kalau karakter penduduk ahli jannah itu karakternya adalah senantiasa musara'ah fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu salah satu ciri ahli jannah. Merasa kurang dalam kebaikan, merasa ingin memperbanyak ibadah,
dan tidak mau menyia-nyiakan amalan-amalan walaupun itu sifatnya sunnah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas babul fikih atau kitabul fikih, bab sunanis salat, tentang sunnah-sunnah salat. Sunnah itu artinya apabila dikerjakan dia mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan siksa. Dalam istilah fikihnya, ma yuthabu fi'luhu wa la yu'aqabu tarkuhu. Orang yang mendapat atau melaksanakan sunnah akan mendapatkan pahala, apabila meninggalkannya tidak disiksa atau tidak berdosa. Itu sunnah. Beda dengan wajib. Wajib harus dilakukan apabila ditinggalkan berdosa. Dilakukan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Wajib ini seperti fardu. Kalau dalam madhab Syafi'i, antara fardu dan wajib itu sama, satu makna, dua istilah. Jadi kalau mengatakan ini wajib, ini fardu, contoh salat zuhur wajib, berarti juga fardu. Makanya dalam niat usolli fardhan zuhri, bukan usolli wujuban zuhri, tapi usolli fardhan zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman atau makmuman atau munfaridan. Adaan itu artinya dilaksanakan pada waktunya. Usolli, saya niat salat fardhu zuhri, yaitu salat zuhur yang fardu, arba'a raka'atin, 4 rakaat, mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat. Adaan dilakukan pada waktunya. Kalau imam yang nyebut imaman. Kenapa? Kondisi jadi imam. Imaman au ma'muman lillahi ta'ala, ditutup di akhirnya lillah. Jadi diperkuat lagi lillah, bukan lil abna walil banat, bukan karena anak-anak, bukan karena anak perempuan, anak laki, wala lizaujat, dan juga bukan karena istri. Jadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir kita di masjid ini dalam kondisi rintik-rintik hujan tidak menghalangi kita untuk pergi ke masjid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap langkah kita menuju ke masjid itu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kita. Makanya ulama atau orang-orang terdahulu itu berusaha semaksimal mungkin pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan ada orang buta yang ingin pergi ke masjid, supaya dia nyampe ke masjid tidak tersasar atau tidak tersesat, memakai tali yang menghubungkan ke masjid. Dari rumah dipakai tali yang menghubungkan ke masjid agar tidak tersesat. Dia jalan dengan pemandunya adalah tali tersebut. Kenapa mereka sampai seperti itu? Karena mereka ingin mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan gak mau terlewatkan sedikit pun dari amalan yang baik tersebut. Itu para salafun salih. Ada juga yang mungkin ini sudah faham semuanya. Ada seorang sahabat yang tanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait rukhsah. Rukhsah itu keringanan melaksanakan salat subuh.
Ya Rasulullah, saya ini buta, tidak punya orang yang mengantarkan ke masjid, saya sendirian. Apakah bagi saya rukhsah atau keringanan, yaitu sholat di rumah? Awalnya melihat kondisi bapak tadi sangat memprihatinkan, diberikan rukhsah tersebut. Tapi tidak berselang atau tidak selang lama dipanggil lagi. Asami'tan nida atau atasma'un nida, apakah kamu mendengar panggilan adzan? Mendengar ya Rasulullah, ajib. Maka jawablah panggilan adzan, artinya datangi adzan tersebut dan laksanakan salat berjamaah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu wajib. Ada sunnah-sunnah. Sunnah ini sudah saya jelaskan, ditinggalkan tidak berdosa, dilakukan dapat pahala. Tapi kalau kita berpikir melaksanakan sunnah itu enggak berat dan langsung dapat pahalanya, kenapa harus kita tinggalkan? Ketika kita menghadap Allah, mengharapkan pahala yang banyak, kenapa yang sunnah dapat pahala ditinggalkan kalau ingin mengharapkan pahala yang banyak? Secara logika, orang yang meninggalkan sunnah berarti orang yang tidak sempurna sholatnya. Maka sebisa mungkin untuk melaksanakan sunnah-sunnah sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sunnah salat itu ada sunnah-sunnah yang dikerjakan sebelum salat. Jadi ada sunnah-sunnah yang dikerjakan sebelum salat. Di antaranya adalah azan. Jadi azan itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi kalau ada adzan dikumandangkan di masjid, itu hukumnya sunnah. Tapi sekali lagi banyak manfaatnya. Bahkan orang yang adzan tersebut nanti di hari akhir lehernya panjang. Mungkin leher panjang itu merupakan sebuah kebaikan atau hal yang bagus ya, sampai disebutkan di dalam hadis seperti itu. Terus iqamah juga hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi kalau ada salat berjamaah tanpa diawali dengan iqamah, maka salatnya sah. Ada salat berjamaah tidak diawali dengan azan, maka salatnya sah. Tapi kalau pas awal-awal salat hendaklah azan. Maksud saya seperti ini. Ketika kita rombongan ke tempat lain atau ke suatu rekreasi, kita mampir ke masjid, lalu kita salat berjamaah, tidak pakai iqamah, tidak pakai adzan, salatnya sah tidak? Sah. Tapi kalau salat seperti ini di masjid ini, jangan sampai meninggalkan adzan dan iqamah karena tahu hukumnya sunnah. Udah nggak usah adzan, nggak usah iqamah, jangan sampai. Kenapa? Nanti jamaahnya sedikit. Kalau jamaahnya sedikit, otomatis ya beda dengan pahala jamaah yang banyak. Makanya kalau bisa ada masjid, atau kalau bisa jamaahnya diperbanyak terus. Semakin banyak jamaahnya, semakin afdol dan lebih banyak pahalanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnah sebelum salat apalagi selain adzan dan iqamah, yaitu pakai sutroh. Sutroh itu tanda, boleh dengan tongkat kalau tempatnya bisa ditancap dengan tongkat. Kalau di masjid jangan.
biasanya di lapangan-lapangan. Kalau mau salat Idul Adha, ketika salat Idul Adha maupun Idul Fitri, apakah harus dengan tongkat atau anak panah? Tidak. Yang mewakilinya juga boleh. Dikasih depannya sandal boleh tidak? Boleh. Kalau sekarang alasannya bukan kasih sutro, khawatir sandalnya hilang. Nah, sekaligus satu dayung dua pulau terlampaui. Artinya apa? Biar sandalnya aman, sekaligus dijadikan sutro. Tapi sutro yang sandalnya enggak najis. Bolehkah sajadah dipakai sutro tanda salat? Boleh. Jadi tidak harus anak panah atau tongkat atau sejenisnya. Apapun yang menunjukkan perbatasan salat itu boleh. Ya. Seperti kita pakai sajadah. Sajadah itu tanda kita lagi sholat dan tanda batasan kita melaksanakan sholat. Nah, itu sutroh. Apakah boleh ketika kita sholat sunnah lalu ada anak atau orang yang lewat di luar sajadah? Boleh. Karena kita memaknai sutroh itu maksudnya sutroh itu batasan apapun bentuknya. Tidak harus dengan anak panah lalu ditancapkan di depan kita, tidak. Apapun itu boleh dibuat sutroh. Yang penting bendanya tidak najis. Yang penting bisa buat tanda bahwa orang tersebut lagi sholat. Jadi sutroh ini hukumnya sunnah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, meridai Umar bin Khattab, meridai Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumil Id, kana idza kharaja yaumal Id amara bil khirbah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat Id, keluar dari rumah untuk melaksanakan salat Id, itu menyuruh untuk naruh khirbah. Khirbah itu tanda anak panah. Bukan busurnya tapi anak panahnya. Ditaruh di depan salat. Tujuannya apa? Tahulu bainahu wa bainal marin. Jadi untuk pemisah antara dia yang lagi salat dan orang yang melewatinya. Kalau melewati di luar batasan maka boleh. Kalau melewati di dalam batasan tersebut dilarang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fatudau baina yadayhi, lalu khirbah atau anak panah tersebut diletakkan di depannya, fayusalli ilaiha wan nasu wara'ahu, lalu Rasulullah salat dengan khirbah tersebut dan jamaah di belakangnya. Kana yaf'alu dzalika fis sabar. Rasulullah melaksanakan itu kebanyakan dalam safar, naruh khirbah atau sutroh. Jadi naruh anak panah di depannya ketika lagi safar maupun lagi sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi hukumnya sunnah sutroh itu. Adzan sunnah, iqamah juga sunnah. Habis itu naruh sutroh di depannya juga sunnah. Wal afdal an takuna sutrah qaribatan min mawdi'i sujudih. Yang lebih bagus, lebih afdal, lebih utama, menaruh sutroh itu tidak jauh dari tempat sujudnya. Jangan sampai naruh sutroh
2 meter dari tempat sujud. Emang kita seperti Nabi Adam yang tinggi 10 meter? Enggak. Kita hanya panjangnya 1 meter kurang lebih 70, ada 60, ada yang 80. Nah, jangan naruh sutroh sangat jauh, 2 meter di sutroh. Kenapa? Kalau kita cari rumah kan enaknya yang luas, berarti kita sholatnya kasih sutroh yang panjang. Enggak, jangan gitu. Afdalnya itu lebih dekat dengan sujud. Jangan dikiaskan dengan rumah. Jangan dikiaskan nanti di akhirat biar dilapangkan kuburannya atau dilapangkan tempat tinggal di akhirat nanti. Tidak. Jadi sunnahnya sutroh itu ditaruh dekat tempat sujud kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu beberapa sunnah yang dilakukan sebelum sholat. Sekarang sunnah-sunnah yang dilakukan di dalam sholat. Kita sudah masuk ke dalam sholat. Apa sunnah-sunnah? Nah, di dalam sholat itu ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Saya ulangi lagi, sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Apabila ada orang yang meninggalkan sunnah ab'ad, maka harus menggantinya sujud sahwi. Apabila orang meninggalkan sunnah hayat, tidak diperintahkan sujud sahwi. Saya ulangi lagi, sunnah itu ada 2 di dalam sholat, sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad adalah sunnah apabila ditinggalkan maka disuruh sujud sahwi. Sunnah aja kalau meninggalkan sujud sahwi, apalagi wajib. Nah, sunnah yang kedua sunnah hayat. Apabila ditinggalkan baik itu karena lupa atau disengaja, tidak disunnahkan sujud sahwi. Sekarang kita bahas mana amalan yang termasuk sujud atau sunnah ab'ad. Sunnah yang diperintahkan untuk sujud sahwi apabila ditinggalkan. Pertama, at-tasyahud awal. Tasyahud awal atau tahiyat awal. Wa yuqsadu bihi tasyahud fil julus alladhi la yuqibuhu salamun. Jadi tasyahud itu membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu disebut tasyahud. Jadi membaca seperti ini di rakaat atau di tahiyat pertama hukumnya sunnah. Jadi ingat Pak, tasyahud itu hukumnya sunnah. Baca tasyahudnya, hukumnya sunnah di rakaat pertama, bukan rakaat ke terakhir atau kedua. Maksudnya di tahiyat pertama, bukan tahiyat kedua. Apakah ada tahiyat yang ketiga, Pak? Ada. Bagi yang masbuk. Contoh, ada seorang yang tertinggal. Ketika tertinggal 1 rakaat, maka dia posisinya imam rakaat keberapa? Kalau dia rakaat pertama, jadi ya makmum ketinggalan 1 rakaat di salat maghrib. Ketika makmum 1 rakaat, maka imamnya berapa? 2. Dia 1 rakaat, imamnya 2 rakaat. Imam harus tahiyat. Makmum tahiyat ya?
harus ngikuti. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti dalam salat. Kalau imam rukuk maka makmum rukuk, kalau imam i'tidal maka makmum i'tidal, dan enggak boleh makmum itu enggak ngikutin. Kalau makmum enggak ngikutin maka dia tidak disebut berjamaah. Ya, dalam istilah fikih iftiraq, yaitu pisah dengan atau dengan imam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi duduk atau tasyahud membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai akhir, lalu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu hukumnya sunnah. Yang kedua, mana dalilnya? Ja fi hadisil musi salatahu inda Abi Dawud, yaitu hadis yang menjelaskan ada seorang laki-laki yang salatnya jelek. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi salati adh-dhuhri wa alaihi julusun. Rasulullah melaksanakan salat zuhur wa alaihi julusun, falamma atamma salatahu sajada sajdatain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur, Rasulullah seharusnya di rakaat kedua sujud, tapi enggak sujud. Berarti Rasulullah tidak melakukan tahiyat pertama. Lalu di akhir salat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sujud sahwi dua kali sujud. Ta'widan 'an at-tasyahhudil awwal alladhi tarakahu bi tarkil julus lahu falau kana ruknan nadtarra ilal ityani bih. Disebutkan di sini di hadis musik tersebut, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu wajib, artinya membaca tasyahud itu wajib, maka enggak boleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gantikan dua sujud sahwi. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, as-salah ala nabi akbat tasyahud al-awwal. Ketika habis tasyahud kita baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ada yang menambahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, salawat seperti ini hukumnya sunnah di tahiyat awal. Saya garis bawahi, di tahiyat awal. Contoh bapak lupa di tahiyat awal pas sholat sendirian, tidak baca salawat, maka ketika ingat diganti dengan sujud sahwi. Jadi salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tasyahud awal hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi kalau ninggalkan disuruh sujud sahwi. Mungkin bapak kalau lagi sholat lupa nggak baca salawat, maka harus sujud sahwi. Masalahnya kalau imam lupa Ustadz, kita nggak tahu gimana. Yang ngikutin imam aja, kita kan nggak tahu apa yang dilakukan oleh imam yang terlintas di hati imam. Kita nggak tahu imam tadi baca sholawat atau tidak, kan nggak tahu, kecuali dijaharkan. Nah, bacaan-bacaan tersebut nggak usah dijaharkan. Hadirinnya dirahmati Allah, as-salat ala nabi. Setelah salat kepada baginda Rasulullah ada salawat untuk keluarga. Saya ulangi lagi, salawat kepada Rasulullah
ada salawat kepada keluarga dan para sahabat. Keluarga itu siapa? Istri Rasulullah, anak-anak Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah, disebut Ahlul Bait. Ahlul Bait itu penduduk rumah. Rumah mana? Rumah Madinah. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika salawat kepada keluarga Rasul itu hukumnya sunnah di tahiyat akhir. Kalau di tahiyat awal tadi itu salawat pada Nabi. Di tahiyat akhir hukumnya sunnah salawat kepada Nabi. Di tahiyat awal atau tahiyat di rakaat kedua hukumnya sunnah salawat kepada Nabi. Tapi kalau terakhir di tahiyat terakhir salawat kepada Nabi hukumnya wajib. Tapi salawat kepada keluarga Nabi, para sahabat hukumnya sunnah. Saya ulang lagi biar tidak bingung atau tercampur-campur. Tasyahud hukumnya sunnah. Tasyahud itu dari mana? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu hukumnya sunnah. Nah, salawat kepada Nabi di rakaat atau di rakaat pertama, di tahiyat pertama hukumnya sunnah. Salawat kepada Nabi di tahiyat akhir hukumnya wajib. Dan salawat kepada keluarga Nabi di rakaat terakhir hukumnya sunnah. Baik, selanjutnya mana dalilnya? Yusannu inda ada'i rukni tasyahud fil jalsatil akhirah wa ruknus salah ala nabi as-salatu ala alin nabi sallallahu alaihi wasallam lamma marra ma'aka minas sighah al-kamila lis-salah ala nabi. Ini intinya. Salawat itu yang kita baca dan itu hukumnya bisa sunnah, bisa wajib. Kalau salawat di tahiyat pertama hukumnya sunnah. Salawat di tahiyat akhir hukumnya wajib. Salawat kepada Rasul, bukan salawat kepada keluarga Rasul. Kalau salawat kepada keluarga Rasul hukumnya sunnah di rakaat akhir. Baik. Selanjutnya sunnah al-qunut 'indal i'tidal min ar-rak'ah ats-tsaniyah fi salatil fajr. Jadi qunut itu menurut mazhab Syafi'i kalau enggak melakukan disuruh sujud sahwi. Kalau enggak melakukan lupa atau apa disuruh sujud sahwi. Jadi termasuk sunnah ab'ad qunut di waktu subuh. Wa fi akhir rak'atin minal fitri fin nisfi tsani min Ramadan. Dan juga hukumnya sunnah qunut di waktu tarawih. Di waktu witir di rakaat terakhir. Itu sunnah. Kapan? Di pertengahan terakhir bulan Ramadan. Jadi hukum kunut ketika witir sunnah. Kapan? Di rakaat terakhir di waktu pertengahan bulan Ramadan. Jadi sunnah. Kalau bapak melaksanakan sholat witir, ya kunut. Boleh kunut itu bacaan-bacaan yang panjang atau pendek cukup. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait
وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. Dilanjutkan, فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما qadait wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhir-akhirannya id. Nah, itu disebut saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau kalau bahasa Arabnya qafiyah. Jadi kunut itu hukumnya sunnah di salat subuh, di rakaat kedua, dan juga di salat witir di akhir atau di setengah akhir Ramadan. Enggak tahu di sini ketika witir di rakaat akhir pakai kunut tidak? Tergantung imamnya. Ini menunjukkan bahwa masjid ini demokrasi. Siapa yang imam dulu, imamnya pakai kunut silahkan. Imamnya nggak pakai kunut silahkan. Tapi jangan ditulis Pak nanti masjid demokrasi. Maksudnya masjid yang mengedepankan tasamuh, mengedepankan toleransi. Selama itu ada dalilnya silakan melaksanakan. Tapi kalau nggak ada dalilnya ya jangan toleransi. Sholatnya model ke timur ya nggak boleh. Toleransi dalam melaksanakan sholat karena lagi dibangun masjidnya, sholatnya jangan menghadap ke sana. Apa kaitannya? Nggak bisa. Itu wajib, nggak boleh dirubah-rubah ya. Kalau sholat pakai kunut ada dalilnya ya. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya terkait tentang kunut subuh. Yang meriwayatkan siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad sendiri yang meriwayatkan tentang kunut subuh. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Imam Anas semoga Allah meridainya, beliau berkata, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya. Nih, ini dalil bagi mazhab Syafi'i yang mengatakan kunut itu sampai meninggal. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan kunut di waktu subuh atau doa kunut di sholat subuh sampai meninggal. Artinya tidak hanya peristiwa 40 hari saja, enggak, sampai meninggal. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari siapa? Dari Anas. Anas itu siapa? Orang yang hidup serumah dengan Rasulullah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Ada orang yang ngasih rumah, ada orang yang ngasih, bahkan Pak, bukan hanya materi, istrinya kalau punya 4, satunya dicerai diberikan Rasulullah. Bukan hanya Rasulullah, tapi para sahabat. Artinya mereka saling membantu. Nah, ketika itu ada seorang ibu, ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa, tapi saya punya anak masih kecil. Jadi ini saya berikan kepada engkau ya Rasulullah. Istilahnya kalau nggak punya uang, ada orang yang ngasih rumah, ada orang yang ngasih harta, ada orang yang ngasih yang lainnya. Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah, bisanya hanya ngasih anak kecil. Siapa itu? Bernama Anas bin Malik. Dan termasuk Anas bin Malik ini hidup sama Rasulullah lama.
Dan termasuk yang didoakan oleh Rasulullah, barokah hartanya, banyak keturunannya. Bahkan dalam riwayat itu kurang lebih 90 keturunan 90. Kita anak 3 udah banyak 90 lebih. Dan termasuk sahabat yang panjang umur, siapa? Anas bin Malik. Dan termasuk sahabat yang kaya, banyak anak, panjang umur. Nikmat banget. Ya Rasulullah, tinggal bersama Rasulullah. Tadi saya jelaskan ketika hijrahnya Rasul bersama para sahabat, orang-orang Madinah, orang Ansor pada nawarin sesuatu. Ada seorang ibu nggak punya apa-apa, mau ngasih nggak punya, ya udah anaknya aja dikasih. Kalau menurut kita kasih anak tambah repot nggak? Ya tambah repot, ngasih makan ngasih ini. Tapi justru itu yang bermanfaat. Banyak hadis dari Anas bin Malik. Di antaranya apa? Tentang kunut subuh. Beliau meriwayatkan, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fis subhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus melaksanakan kunut salat subuh hatta faraqad dunya, sampai meninggalkan dunia, artinya wafat, dipanggil Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahihnya. Dan juga masih dari Anas radhiyallahu anhu, qad su'il. Anas ini ditanya, tapi tidak disebutkan siapa yang tanya, tapi Anas ditanya, aqanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-subh, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunut subuh? Qala na'am, ya. Faqilalah, lalu ada tanya lagi. Jadi tadi ada yang tanya ke Rasulullah, tanya ke Anas, apakah Rasulullah kunut subuh? Ya. Lalu ada pertanyaan lagi, aqanata qabla ruku, apakah kunutnya sebelum ruku? Ba'da ruku. Jadi Anas menjelaskan kunutnya bukan sebelum ruku, tapi habis ruku. Jadi kunut itu hukumnya sunnah. Nah, ini pendapat Imam Baihaqi. Imam Baihaqi menjelaskan tentang kunut subuh dan kunut di witir, yaitu separuh dari akhir Ramadan. Jadi separuh akhir Ramadan itu disunahkan kunut. Kata Imam Baihaqi, Imam Baihaqi ini seorang ulama yang identik dengan perawi hadis. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Mereka ini adalah ulama dalam hadis. Tapi juga banyak di antara mereka yang memahami fikih juga, tidak hanya hadis. Jadi ulama-ulama dulu itu kalau disebut ulama hadis bukan berarti nggak paham fikih, paham banget. Contoh disebut ulama tafsir, Imam Tabari, ahli tafsir. Apakah mereka enggak faham fikih? Faham banget. Tapi lebih spesifikasi atau spesialisasi dalam tafsir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'adda sunnatul qunut bi ayyusnil musalli 'ala Allah ta'ala wa yad'uhu bi ayyi lafdhin syaa ka ayyakul Allahumma ighfir li ya ghafur. Jadi menurut Imam Baihaqi bahwa kunut itu pertama yusni al-musalli 'ala Allah. Yusni al-musalli 'ala Allah artinya mengagungkan atau alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu doa terserah
Ya Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Boleh. Walakin al-kamal fi adai yakunu bil tizami du'a al-warid an Rasulillah. Akan tetapi yang lebih utama di dalam kunut itu membaca doa yang warid, yang diriwayatkan dari Rasulullah. Allahumma hdina fi man hadait. Ini kata-katanya luar biasa, Pak. Allahumma hdina, ya Allah tunjukilah kami, fi man hadait, seperti orang-orang yang Engkau berikan petunjuk. Siapa itu? Para anbiya wa rusul, para nabi, para rasul yang Engkau berikan hidayah. Saya ingin tunjuki, ya Allah, saya ingin Engkau tunjuki atau Engkau berikan petunjuk seperti mereka. Wa'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait, sampai akhir. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon izin nanti jam 6 mungkin karena ada janji sama anak ya. Wisuda, harus berangkat pagi-pagi. Wisuda sama anak. Baik, ada pertanyaan, monggo silakan. Monggo Pak Eko. Kalau misalnya kita dapat di imam itu sudah ruku atau sudah sujud, pada pada sujud itu apakah kita langsung ruku atau sujud, atau kita takbiratul ihram dulu, kemudian kita baru takbir lagi untuk ruku atau langsung? Oh, makmum masbuk. Ya. Makmum masbuk ketika melihat imam lagi sujud, maka takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar dalam kondisi berdiri. Ini takbiratul ihram, artinya takbir yang menyatakan bahwa orang tersebut masuk sholat. Baru takbiratul intiqal, takbir pindah dari berdiri ke sujud. Ada yang langsung Allahu Akbar, ini Allahu Akbarnya di awal, ini takbiratul ihram, bukan takbir ketika sujud. Langsung sujud. Nah, yang lebih baik yang mana? Yang membaca dua, Allahu Akbar takbiratul ihram, lalu takbir untuk sujud. Itu lebih lengkapnya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Kalau membatas ini udah iya. enggak? Kalau ini dianggap sutroh bisa-bisa saja. Tapi ini kan tempatnya untuk tempat kaki, bukan tempat. Iya kan? Ini tempat kaki. Nah, batasannya ini. Maksudnya ini nih. Apa? Iya. Tapi lebih baiknya sih bawa sajadah biar jelas ya. Bawa sajadah, ada sajadah kayak kecil gitu atau yang gede. Nah, itu lebih jelas lagi bahwa itu batasan sutroh. Boleh enggak kursi seperti itu? Boleh juga. Ya, yang penting tanda apapun, yang penting suci. Tapi enggak boleh sutroh tulisan aneh-aneh. Sutroh ditulisin aneh-aneh, kayak kaos ditulisin aneh-aneh ya. Lebih baik yang polosan. Baik, ada pertanyaan? Monggo. Suruk jam berapa suruk? 5:55. Oh, ini udah masuk berarti ya. Ini 56 ya atau 56 ya. Ini kecepatan sedikit. Baik, ada pertanyaan lagi? Nah, kita nunggu suruk aja biar bisa sholat ya. Kita lanjutkan sedikit. Rawa Abu Dawud wa 'anil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Hasan bin Ali. Hasan ini cucunya Rasulullah.
Jadi Sibtain ini dua cucu yang sangat disayang, Hasan dan Husain. Ini yang sangat disayang oleh Rasulullah. Qala, kata Imam Hasan bin Ali mengatakan, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku kalimatin aquluhunna fil witr, beberapa kalimat yang saya baca di dalam sholat witir. Ini dari siapa? Dari Rasulullah kepada siapa? Imam Hasan bin Ali. Siapa Imam Hasan itu? Cucu Rasulullah dan putra Imam Ali. Imam Ali siapa? Menantu Rasulullah. Dari siapa? Dari Ali bin Abi Thalib. Jadi paman Rasulullah. Kata beliau mengatakan, saya diajari baginda Rasulullah SAW atau kakek saya beberapa kalimat yang saya baca terus di salat witir. Apa itu? Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Kalau untuk sendiri ini. Kalau untuk bareng-bareng atau 2, 3, nah. Kenapa kok tadi Ustaz pakai na? Allahumma hdina, dikarenakan kita berjamaah. Kalau sendiri ini Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, sampai akhir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mengatakan, hada haditsu hasan. Ini hadis hasan. Wa qala wala na'rifu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qanawat fil witr syai'an ahsan minhu. Kata Imam Tirmidzi, saya tidak melihat hadis yang lebih bagus dari hadis ini. Artinya hadis yang dibacakan oleh siapa? Imam Hasan bin Ali. Jadi ulama hadis yang bicara ini Imam Baihaqi, Imam Tirmidzi dan juga Abu Dawud, anna Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ammahum. Ubay bin Ka'ab ini jadi imam para sahabat, yakni fi Ramadan, ketika bulan Ramadan. Wa kana yaqnutu fi sinfil akhir min Ramadan. Ubay bin Ka'ab ini termasuk sahabat besar, hafalannya hebat. Ketika separuh Ramadan akhir baca doa kunut. Baik hadirin yang dirahmati Allah, ternyata waktu sudah menunjukkan jam 6. Kita tutup kajian ini dengan istighfar dan doa. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadadab dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.